Nah, seperti ini. Oke, 4 nggak nampak ya. Kita coba besarin. Saya tambahin di sini string. Nah, kalau di dalam Java kemarin, kalau masih ingat, kita menyambungkan antara teks dengan variabel, ya, itu dengan menggunakan tanda tambah, ya. Tapi kalau di sini, kalau kita kasih tanda tambah, kita bisa lihat, oke, dia tidak menampilkan hasilnya di situ, ya. Jadi untuk menyambungkannya, kita buatnya itu sama menggunakan simbol yang di depan ini tadi. Nah ini, jadi menggunakan tanda kecil dari itu. Jadi ini digabung seperti ini. Kita coba lagi, kita compile kembali. Nah bentuknya jadi seperti ini. Tadi bisa dilihat ya, dia nggak error gitu. Cuman pertama tulisan hasilnya ini, hasilnya hilang, lalu nilai yang diproses itu tidak ditampilkan. Jadi fungsi yang bisa kita gunakan untuk menghubungkan antara sebuah teks dengan variabel itu kembali dengan menuliskan simbol ini. Nah, dengan kembali menuliskan simbol kecil dari itu sebanyak 2 kali. Jadi bisa dikatakan ini adalah penghubung yang digunakan untuk menghubungkan antara sebuah teks atau kalimat dengan menggunakan variabel. Nah, hasilnya tadi seperti ini dia. Ya, konsepnya sama lah kayak di Java kemarin. Jadi, ketikin tipe datanya, sebutin nama variabelnya, ya, baru masukin data ke dalam variabel tersebut dengan menggunakan operator sama dengan. Lalu kalau ingin diproses, kita buat pemrosesannya seperti apa. Contohnya di situ A sama dengan A ditambah 1, ya, baru diproses lagi. Jadi hasil dari proses tersebut kembali diproses di bawah. Jadi bisa dikatakan alurnya itu sesuai atau mengikuti dari urutannya. Jadi dia ke sini dulu, baru ini diisinya, masuk ke sini, baru dia proses ini, terus masuk lagi ke sini. Beda artinya kalau misalkan kita balikin nilainya, ya. Jadi dia memang sesuai dengan urutannya. Kalau kita buat seperti ini, kita running lagi. Nah, hasilnya kan otomatis berbeda karena memang urutannya berbeda. Kalau situ kan langsung hasil sama dengan A dikurang B, berarti 5 dikurang 2 udah langsung dapat nilainya adalah 3. Udah gitu aja. Gitu ya. Jadi berbeda-beda kalau kita meletakkan posisinya seperti ini. Nah, oke, ini mungkin kalau pengen dicoba bisa dicobakan kalau yang punya komputer ya. Kita ada di halaman 9 tadi. Jadi kalau kita baca sih keterangannya adalah di mana ini hanya digunakan untuk bekerja dengan menggunakan variabel. Oke, ini contohnya ya. Jadi untuk penggabungannya tadi seperti ini tadi. Nah, ini harus diingat sih ini dia. Konsepnya seperti ini. Mungkin kalau masih ingat di Java dulu kan sistem on print ln. Lalu ada tanda kurung, lalu ada petik di dalamnya. Kalau pengen nambahin variabel, kasih tanda tambah. Lalu baru masukin variabelnya. Tapi kalau di sini dia menggunakan fungsi seperti ini. Oke, nah, jadi di dalam pendeklarasian tadi ya, itu juga ada yang disebut dengan namanya la konstan. Nah, jadi ini kalau kayak di Java dulu Mas kalau masih ingat namanya adalah final. Ya, kalau Anda masih ingat namanya adalah final. Jadi sebuah nilai yang tidak bisa berubah kembali. Nah, konstanta mirip dengan variabel, namun memiliki nilai tetap. Jadi dia nggak bisa berubah. Konstan dapat berupa nilai integer, float, karakter maupun string. Nah, pendeklarasiannya memang di sini berbeda dengan menggunakan kata kunci define. Jadi bisa dikatakan dia itu diletakin itu sama seperti ini. Sama seperti pendeklarasian include itu dia. Nah, ini menggunakan define. Deklarasi konstan dengan cara ini lebih gampang dilakukan karena akan menyertakan define sebagai preprosesor direktif. Dan sintaknya diletakkan bersama-sama dengan pernyataan include tadi. Ya, formatnya seperti ini. Nah, biasanya orang buatnya seperti ini dia contohnya. Contoh misalkan kita buat ini. Ya, jadi dia tidak menggunakan sama dengan. Nah, misalkan kita buat untuk pendeklarasian
bilangan berkoma, nih saya kopikan aja, saya masukin ke atas. Nah, dia buat seperti ini, ya. Terus di sini pendeklarasian dengan depend tanpa diperlukan adanya tanda. Nah, ini sama dengan. Jadi pada penulisan di sini tadi, ya, pada poin yang ini tadi, itu berbeda dengan penulisan variabel biasa. Kalau variabel biasa, kita deklarasikan tipe datanya, kita sebutin nama variabelnya, lalu kita berikan dia inputan, ya, dengan menyertakan operator sama dengan. Nah, tetapi kalau pada ini juga namanya adalah variabel, cuman variabel dalam bentuk konstan. Pendeklarasian sebuah nilai, ya, di mana kita mendeklarasikan sebuah variabel namanya p, ya, ini namanya new line, ini namanya lebar. Tapi kita tidak mendeklarasikan pertama, ya, dia tidak menggunakan tipe data. Kayak gini contohnya. Ini kan adalah bilangan berkoma. Bilangan berkoma seharusnya kan kalau kita deklarasi di dalam main ini pasti kita buat kan float gitu ya. Float namanya p, baru datanya 3, sekian. Sama seperti ini juga lebar. Lebar, integer, lebar sama dengan 100. Nah, tetapi kalau di dalam konstan, kita kasih di sini seperti ini. Konstanta. Nah, kalau di dalam deklarasi konstan itu tidak disebutin di sininya tipe data seperti ini. Ya. Nah, langsung aja define p. Kenapa tidak disebutin tipe datanya? Yang pertama, dia nggak bisa berubah. Nilainya ya udah ini aja gitu. Ini juga seperti itu. Jadi nggak bisa berubah. Jadi dia udah bersifat final, udah bersifat tetap, konstan. Ya, kenapa dia nggak disebutin itu tadi? Karena dia udah bersifat tetap dan dia nggak bisa berubah lagi. Apa yang diberikan di awal ya udah itu yang akan selanjutnya nanti diproses. Jadi makanya di sini untuk deklarasi konstan itu tidak memerlukan tipe data dan tidak juga memerlukan tanda sama dengan. Karena udah langsung otomatis P. Nah, ini nilainya. Oke, jaringannya putus. Kita ulang. Oke. Nah, di sini kecilin. Nah, oke, ini ya. Nah, ini juga tanpa diperlukan adanya tanda ini tadi untuk memasukkan nilai ke dalam pengenalan dan juga tanpa diakhiri dengan titik koma. Ya, jadi di sini tadi dia tidak pula memerlukan titik koma dia katanya di sini. Jadi udah langsung otomatis. Oke, ini ya, tidak ada titik koma, tidak ada tipe data, tidak ada sama dengan. Itu namanya konstan. Nah, contoh cara penggunaannya ya sama, kita buka. Kita cobakan, kita tampilin di sini, cout. Nilai P. Kecil ini. Nah, itu dia ya. Jadi dia langsung seperti itu. Oke, kita cobakan. Nah, ini bisa kita combine lagi. Saya kasih di sini seperti ini. Nah, jadi gabungin lagi, ada teks, gabungin sama variabel, gabungin lagi sama garis bawah. Nah, jadi ini saya compile. Nah, seperti ini. Ya, nah ini dia. Nah, ini P-nya. Jadi bisa dibilang ya sama sih kayak deklarasi variabel, cuma nilainya nggak bisa berubah. Misalkan contoh, kita buat misalkan di sini P, ini ya, sama dengan misalkan A dikali B. Misalkan gitu. Kita jalankan. Nah, bisa dilihat di sini ada error, ya. In function in main. Nah, ini dia. Jadi dia karena dia udah bersifat konstan, dia tidak bisa diubah nilainya. Nah, seharusnya kan kalau dengan fungsi kayak gini kan saya pengennya P itu adalah hasil dari A dikali B.
Berarti kan seharusnya adalah 10, karena 5 dikali 2 kan adalah 10. Tetapi karena dia udah bersifat konstan, dia nggak bisa berubah lagi. Jadi udah ketetapannya seperti itu. Makanya dia langsung akan bilang error. Ya, ini dia fungsinya. Nggak bisa dipakai lagi. Sama halnya kalau misalkan, nah sorry, ini ya di proses seperti ini juga sama. Misalkan gini, kita coba kan. Nah, dia juga sama, tidak bisa. Ya, jadi selain dia proses, dia diintrikan ulang, dia juga nggak akan mau. Nah, kecuali misalkan pada poinnya ini kita proses, misalkan hasil sama dengan B tadi dikali misalkan 7 misalkan. Nah, kalau seperti ini seharusnya dia bisa berfungsi. Nah, ini. Oh, sorry, ini hasil ya, saya cetak ya. Ah, ini dia yang 21 ini. Ya kan? Nah, ini juga kenapa dia 21? Nah, sama kayak di Java kemarin. Karena tipe datanya integer, maka dia akan dibulatin. Seharusnya kan 7 dikali 3,14 ya, itu seharusnya kan 21, sekian. Cuman karena dia bertipe integer, maka dia akan menghasilkan di situ bilangan bulat. Kita contohkan, kita coba kasih di sini float. Kita jalanin lagi. Nah, baru dia akan menghasilkan di sini adalah bilangan berkoma. Jadi konsepnya sama kayak Java kemarin. Kalau Anda tidak mendeklarasikan bahwa dia adalah sebuah bilangan berkoma, ya otomatis dia akan dibulatkan secara otomatis. Tapi kalau Anda udah deklarasikan di awal dia adalah bilangan berkoma, maka hasilnya akan menjadi bilangan berkoma. Nah, itu fungsi kalau kita penggunaan variabel. Kalau di Java dia namanya final. Mungkin kalau Anda start lagi modul yang saya kasih kemarin itu ada namanya final. Ya. Kalau di sini dia namanya adalah konstan. Nah, kata kuncinya konstan seperti ini. Ini nanti kalau untuk pendeklarasian kayak apa ya namanya? Biasanya kalau kayak di mikro gitu ya. Kalau Anda udah ngerancang sebuah alat gitu, dia kayak deklarasi misalkan suhu gitu ya, udah ada ketentuannya, tetap suhunya nggak bisa berubah kalau misalkan nilai suhunya udah diberikan di awal, bisa dimasukin hal seperti itu dia. Terus kalau misalkan kayak kecepatan motor gitu misalkan ya, kayak motor servo atau motor DC, bisa juga dideklarasikan hal seperti itu. Dan biasanya ini untuk buat kayak running text gitu juga sama dia. Belum kan ya? Nah, ya kayak buat running text gitu ya, Anda pengen ngedeklarasiin sebuah huruf untuk ditampilkan di running text. Nah, itu biasanya dibuat juga di dalam sini dia. Ya, nanti kalau Anda udah belajar microcontroller, Anda nanti akan nampak ya. Gimana cara untuk mendeklarasikan sebuah huruf. Dijabarin di sini huruf A itu dibentuk dengan kombinasi heksa seperti ini atau biner dari bilangan biner ini gitu. Nah, terus huruf A besar, B, jadi semua huruf yang ingin ditampilkan ke dalam teks tersebut dideklarasikan menggunakan define. Jadi nilainya nggak bisa berubah lagi dia. Ya gunanya pertama, kenapa dia nggak bisa berubah? Karena itu pertama, kalau ada sebuah nilai yang memang ditetapkan dia tidak bisa diubah lagi di awal. Jadi walaupun nanti ada kesalahan dalam pengetikan di dalam codingnya, dia tetap tidak akan merubah nilainya tadi. Ya paling waktu di build atau di compile pasti akan ada informasi sih, error misalkan. Ya kayak tadi seperti dicontohin tadi, dia dirubah nilainya dia nggak mau. Nah contoh kayak gini juga nih sama nih new line. Saya bisa sisipin di sini sih seharusnya. Oke seperti itu. Saya compile. Nah, dia otomatis juga bisa. Ya, ini maksudnya dia ngasih sebuah variabel konstan ya, cuman dengan sebuah nama di mana saat kita memanggil variabel namanya new line itu asumsinya dia adalah memberi baris baru ya. Cuman kan ini kan kepanjangan sih ya. Bagusnya sih kayak yang tadi saya rasa lebih simpel. Nah, cuman kalau kita pengen membuatkan sebuah variabel ini juga bisa. Lebar juga sama sih fungsinya kayak gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan tipe data dalam sebuah variabel tadi, konstanta. Nah, kalau ini define ya, ini dalam bentuk preprosesor.
Nah, kalau kita menggunakan konstan yang ini juga sama dia. Jadi antara konstanta ini dia punya dua deklarasi. Kalau kita letakin pada bagian di preprocessor tadi, dia menggunakan kata kunci define. Itu gunanya sama untuk pendeklarasian IP data atau variabel konstan. Tapi kalau kita berikan nilainya seperti ini, dia menggunakan kata kunci konstan seperti ini. Sedangkan dengan kata kunci konstan, pendeklarasian konstanta mirip dengan deklarasi variabel yang ditambahkan kata depan konstan. Nah, jadi itu menyisipinnya ya seharusnya di sini. Contohnya seperti ini. Oke, misalkan ini konstan. Oke, kita buat misalkan angka ya, masih C aja. Oh sorry, ini aja lagi kita ambil. Saya copy aja. Nah, ini kalau ngopi, maksudnya ngopi di kopi gitu ya teksnya. Ini petiknya dia bentuknya kayak gitu, cuman nggak bisa jalan kalau kayak gitu, jadi diganti dengan petik satu yang seperti ini. Ya, karena itu bawaan dari kopi dari modulnya tadi, dia akan membentuk tanda seperti itu. Nah, konstan yang ini kita contohkan misalkan ini, saya cetak di sini. Oke, sorry ini udah lebar, nih lebar jadi nggak bisa sama ya. Jadi saya buat aja ini panjang. Oke, kita cobakan dulu. Oke, di sini zip datanya. Oh, IP datanya nggak ada. Oke, seperti ini. Kita cobakan bentuknya panjang sama dengan panjang dikali B misalkan. Oke, ini contoh ya, apakah benar dia menghasilkan sebuah nilai konstan? Kita compile. Nah, kita bisa lihat ya. Jadi ini juga bisa didefinisikan, jadi konstan tadi bisa didefinisikan dengan dua cara. Yang pertama, Anda bisa mendeklarasikannya dalam bentuk preprosesor. Jadi dia di atas, di bawah dari include tadi. Bisa seperti itu. Atau kita juga bisa mendeklarasikannya dengan bentuk seperti ini, dengan menggunakan tambahan kata kunci konstan. Lalu ini sama ini beda nggak? Sama gitu ya, cuman posisinya aja yang berbeda dan cara penulisannya juga berbeda, tapi fungsinya dia sama. Kelebihannya ya kalau yang ini, pertama kita nggak perlu deklarasiin tipe datanya. Yang kedua, kita mengurangi yang namanya beberapa simbol seperti operator sama dengan dan similikonnya. Mungkin kalau dari pendeklarasiannya dan untuk sarannya, kalau pengen memberikan sebuah nilai konstan, sederhananya mungkin kita bisa menggunakan yang define itu. Ya, kalau yang mana yang bagus ya sama sih gitu ya. Cuman kalau lebih simpelnya yang ini dia, yang pada bagian deklarasi preprocessor untuk penggunaan define. Ya, jadi kalau bisa dibilang tergantung dari penggunaan Anda juga. Tapi kalau dari sarannya pakai yang ini. Kalau dia menggunakan nilai konstan. Nah, terus di sini kita baca lagi. Nah, ini dia tadi penjelasannya ya. Jadi menggunakan konstan. Jadi ada dua cara menggunakan define, satu menggunakan konstan, satu. Artinya sama. Untuk terakhir ya, deklarasi validasi bit yang tanpa tipe data maka mereka akan masukkan ke dalam tipe integer. Nah, kalau di sini dia bilang tadi enggak ya. Jadi kita harus menambahkan. Oke, itu untuk konstan. Jadi variabel itu untuk pendeklarasiannya di awal itu sama kayak di Java kemarin. Bentuknya seperti ini. Kalau dia tipenya konstan, kita bisa memberikan nilai konstan.
atau kita bisa memberikan kata kunci define. Nah, untuk bagian selanjutnya di sini ada operator. Operator ini sama sih, persis sekali kayak di Java juga sama. Mungkin kalau masih ingat dulu ada operator namanya ada sama dengan, ya ini dia. Ada tambah, ada kurang, ada kali, ada bagi, ada sisa bagi atau mod, ya. Lalu ada beberapa tipe data lagi kayak gini, ada plus tambah, ya, atau memberikan operator, memberikan nilai plus sama dengan, minus sama dengan, gitu ya, kali sama dengan. Itu kalau masih ingat dibuka lagi yang Java kemarin itu ada proses seperti itu. Ini dia, teman. Kalau di sini namanya adalah operator majemuk, operator penugasan kalau di dalam Java. Nah, ini juga sama, yang seperti operator penaik penurun ini juga sama. Ya, kalau masih ingat ada plus plus, ada minus minus, sama persis deh seperti itu. Jadi operator plus plus akan menaikkan atau menambahkan nilai dengan nilai 1, sedangkan operator minus minus akan menurunkan. Dan ini biasanya digunakan untuk logika perulangan. Ya, untuk ketiga pernyataan tersebut memiliki arti yang sama, yaitu menaikkan nilai variabel 1. Nah, ini sih sama sih, dulu saya udah pernah jelasin, seingat saya di sini. A plus plus sama artinya dengan A ditambah 1. A plus sama dengan 1, sama juga artinya. A-nya berapa ditambahkan dengan 1. A sama dengan A ditambah 1, itu juga sama. Berapa nilai A ditambahkan dengan 1. Cuman cara penulisannya yang berbeda. Ya, makanya bisa disederhanakan dengan menggunakan perintah A plus plus ini. Sama artinya seperti itu. Nah, untuk karakteristik dari operator ini adalah dapat dipakai di awal. Nah, jadi dia juga bisa dipakai seperti ini, plus plus A, atau diakhiri dengan minus minus A, variabel. Untuk penggunaan biasa, mungkin tidak akan ditemui perbedaan hasil dari cara penulisannya. Namun untuk beberapa operasi, nantinya harus diperhatikan cara peletakan operator ini. Nah, operator ini karena akan berpengaruh terhadap hasilnya. Contohnya di sini misalkan kita contohin, saya buatin satu lagi. Saya kasih namanya variabel. Oke, terus kita deklarasikan yang ini dulu.